Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kita kembali lagi dan berjumpa kembali dalam acara Kampungku. Dan dalam 1 jam ke depan kita akan membahas kampung-kampung yang unik dan juga tentunya memiliki nilai informasi bagi Anda semua yang mungkin belum tahu. Banyak-banyak sekali kampung-kampung yang memiliki potensi mulai dari adat, ekonomi, Vita, dan juga budayanya. Nah, tentunya juga pemirsa bagi Anda yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ya, dan juga kita ingatkan juga Vita sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa dan juga tentunya tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana COVID-19. Jadi tetap dijaga ibadahnya, tetap juga jaga kesehatannya. Iya. Vita, apa kabarnya Vita? Baik, alhamdulillah. Suwarna, apa kabar? Alhamdulillah. Puasanya gimana? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Aku pun juga begitu. Oh, Ya, gitu. Vita nggak nanya tapi aku udah ngasih tahu sendiri kok, tenang aja. Oke. Nah, Vita, ada informasi yang pertama kita dari Kampung Iklim. Oh, tahu nggak Vita, Kampung Iklim ada di mana? Di mana tuh? Kampung Iklim ini ada di kilometer 3,5. Kalau bahasa Palembangnya 3,5. Ini Kampung Iklim yang ada di Kota Palembang. Mungkin selayaknya ada kaitannya dengan namanya iklim yang berubah-ubah. Di sini juga memiliki toleransi yang kuat sekali, Vita. Jadi masyarakatnya bisa menyesuaikan. Selain memiliki toleransi yang tinggi, ternyata kampung ini juga merupakan kampung yang banyak kreasi lukisan, Suwarna. Oh, jadi Iya. selain memang memiliki potensi akan kearifan lokalnya, tapi kampung ini juga memiliki potensi akan kreasi dari masyarakatnya. Betul sekali. Nah, semakin penasaran banget Vita bagaimana sih lokasi dan juga bentuknya. Gimana sih kehidupan masyarakat dari Kampung Iklim? Ini dia, kita saksikan liputannya. Berada di wilayah Kota Palembang, Kampung Iklim yang berada di kilometer 3,5 ini merestorasi pemandangan di jalan dengan kreasi lukisan agar tampak menarik. Kampung Iklim mayoritas dihuni oleh umat beragama Muslim. Salah satunya rumah milik ulama ternama Kiai Haji Zain Sukri dengan rumah khas tempo dulu. Di sore hari, anak-anak diberikan ruang kreasi untuk dapat menyalurkan bakat karya seni mereka. Jadi kamu buat ini gambar biar kami kan gitu kan. Apa ini? Yo coba. Pakai apa gunung sini. Coba gunung sini. Ini. Tadi kali bener kali. Iya. Ambil. Mak mana li kali? Burung asli. Meski mayoritas Islam, di Kampung Iklim memiliki warga non-Muslim yang terdiri dari 10 kepala keluarga. Dan toleransi antar warga dalam bermasyarakat di Kampung Iklim ini tetap terjaga dengan saling menghormati, terlebih di bulan suci Ramadan. Totalnya memang mayoritas Islam, tapi ada beberapa ada sekitar 10 kakak lah yang ini non Muslim. Tapi alhamdulillah toleransi di sini memang kerukunan agama yang bagus sekali. Seandainya yang Muslim ada yang meninggal dan mereka datang ikut. Karena kampung kita ini di tengah kota yang notabene kalau Kampung Iklim kan ada tanaman-tanaman. Sedangkan kami nggak punya tanah. Jadi semuanya full beton, aspal, kanan kiri rumah. Akhirnya saya pikir mungkin saya alihkan dengan tanaman, menggunakan tanaman pot dan juga menggunakan mewarna-warnai tembok-tembok seperti ini untuk memperindah kampung gitu. Setiap minggu dalam setiap bulannya, para ibu-ibu biasanya melakukan pengajian bersama. Namun di bulan Ramadan, tadarus bersama ini rutin dilakukan setiap hari di rumah warga. Termasuk dalam mempelajari dan membenahi bacaan ayat suci Al-Quran. Untuk pengajian ibu-ibu di TPA di Nurul Amin ini setiap hari Ahad. Jadi setiap Ahad itu ada pengajian. Nah, berhubung ini bulan Ramadan, jadi setiap bulan Ramadan kita mengadakan tadarusan bagi ibu-ibu setiap hari dari jam 9 sampai azan zuhur selesai. Iya, ibu-ibu kampung Tembusan. Di masjid ada juga, cuman di sini kita ada pengajiannya di sini. 25-20-an. Iya. Oh, ini sudah
Untuk pengajian itu sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun, 5 tahun. Yang unik di bulan Ramadan ini, warga memanfaatkan momentum untuk menjual beragam menu dan lauk pauk berbuka puasa. Beragam menu berbuka ini dijajakan menjelang sore hari. Buat apa Bu Erus Pak RW? Nak dibuat apa? Lagi ngerebus sayur. Warga di Kampung Iklim ini mengatakan kegiatan di pemukiman mereka diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan anak-anak, terutama mendidik anak-anak mereka untuk mempelajari agama, juga bersikap toleransi antar sesama, serta memiliki daya kreativitas yang tinggi. Wah, ternyata toleransi yang ada di kampung ini sangat kuat ya, dan juga terlihat warganya di sini mengadakan tadarus di rumah warga. Bener banget Vita, dengan situasi Ramadan yang sekarang mungkin tambah memperkuat akan toleransinya, karena di sana pasti umat Islam dan juga agama-agama lain juga bertoleransi dengan mengikuti dengan berbagai upacara ataupun acara keagamaan di bulan Ramadan ini. Oke Vita, yang kedua kita ada informasi apa lagi nih Vita? Kita akan ke Oki. Oki, Di sana tepatnya di Oki. Oh, di Oki ya, maksudnya di kampung mana ini? Ya, di kampung, dia di Kepahyang, Kampung Kepahyang. Ya. Jadi di Kampung Kepahyang ini terdapat Indonesia Mini. Oh, Mini Wow, Indonesia. ya, Mini Namanya menarik banget ini. Kenapa Betul. bisa dikatakan Mini Karena Indonesia? ada beragam macam suku dan multi etnis di sana. Oh, masih berkaitan dengan informasi kita yang pertama tadi, Vita, ya, memang Indonesia ini bisa dikatakan negara dengan multikultural. Betul sekali. Banyak sekali agamanya, banyak sekali budaya dan adat istiadatnya. Betul sekali. Dan ini bukan dicontohkan melalui kota besar, tapi oleh sebuah Iya, kampung kecil betul. yang dinamakan Mini Indonesia. Benar. Apa, Karena- mirip banget nggak sih sama Indonesia sebenarnya, Vita? Betul, karena kita ini kalau mengenal Indonesia kuat sekali dengan gotong royongnya. Bener banget, Vita. Jadi warga di sana mungkin mengadakan gotong royong secara rutin, Suwarna. Ya, nah dan juga mungkin kita langsung saja saksikan bagaimana sih Mini Indonesia yang ada di Lempuing, Kepayang ini, Vita, ya, di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini dia liputannya. Masyarakat petani itu masyarakat pedagang. Inilah Desa Kepahyang, salah satu desa dari 314 desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang berada di wilayah Kecamatan Lempuing, Desa Kepahyang ini dikenal sebagai Indonesia Mini karena di desa ini beragam suku multi etnis serta lintas agama berada di dalam Desa Kepahyang yang hidup berdampingan dan damai. Sumatera Selatan bahkan sudah sampai ke Lahap. Jangan dulu pulang karena acaranya belum selesai, Pak. Setiap persoalan yang terjadi di Desa Kepahyang ini diselesaikan secara kekeluargaan melalui pemerintah desa ini. Desa Kepahyang juga dikenal sebagai desa dengan semangat gotong royong yang tinggi. Selalu terjadwal giat kerja bakti gotong royong setiap pekannya, dan juga ada beragam penghargaan diperoleh dari Desa Kepahyang. Dengan beragam prestasi serta layaknya Indonesia Mini karena keberagaman suku budaya dan agama, TNI menjadikan Desa Kepahyang ini sebagai desa percontohan kampung Pancasila. Memang benar, Desa Kepahyang memang sangat majemuk, baik dari suku, agama, budaya. Itulah kami selalu membina, selalu berangkulan tangan untuk kebinekaan sehingga terjalin kerukunan umat beragama, budaya maupun suku bangsa. Banyak sekali seni, dari seni budaya kuda lumping, kemudian seni budaya tari, tayub, kemudian seni budaya wayang kulit, kemudian dari seni kerohanian,
hadroh, dan lain sebagainya. Harapan terbentuknya Kampung Pancasila, mudah-mudahan desa kami menjadi suatu desa yang tauladan, yang jauh dari narkoba, jauh dari kenakalan remaja. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dari dini. Di Desa Kepahyang juga dikenal sebagai desa seni karena kekayaan seni di desa sangat banyak. Bahwa memang Desa Kepahyang ini adalah salah satu yang kami tunjuk menjadi desa, menjadi tauladan untuk diangkat menjadi Kampung Pancasila, yaitu di Desa Kepahyang. Mengapa demikian? Karena sebelum kita menunjuk desa tersebut harus melalui kajian-kajian yang bisa kita ambil supaya nanti menjadi penilaian atau nilai tambah, karena merupakan desa tauladan bagi desa-desa yang ada di Kecamatan Lempuing maupun nanti umumnya Kabupaten Oki. Bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi ada ibu-ibu dari kelompok tani ya Bu ya. Nah, itu ibu-ibu hebat. Desa Kepahyang menjadi gambaran betapa indahnya apabila warga di suatu kampung mengutamakan sikap toleransi, saling menghargai, dan selalu menjaga kebersamaan melalui kegotong royongan yang menimbulkan dampak positif bagi keamanan dan kenyamanan kerukunan hidup di kampung. Acaranya belum selesai, Pak. Terima kasih. Sumatera Selatan bahkan sudah sampai ke Lahap, ke Lampung itu. Bila Anda ingin melihat lebih dekat keberagaman suku budaya dan agama, hidup rukun dan damai, Desa Kepahyang menjadi destinasi yang cocok untuk dikunjungi. Nah, itu dia Vita, salah satunya informasi yang sudah kita hadirkan di Desa Lempuing, Kecamatan Kepahyang, Ogan Komering Ilir, tentang mini Indonesia. Ya, terlihat juga ya kalau misalnya warga di sini ternyata memecahkan masalahnya secara kekeluargaan. Benar banget Vita, dan juga memang masih banyak tradisi-tradisi yang dijaga dari zaman leluhur sampai sekarang. Jadi nilai kekeluargaannya kuat dan juga nilai budayanya juga kuat. Nah, masih banyak sekali pemirsa informasi yang kita hadirkan terkait informasi kampung-kampung unik dan juga informatif yang ada di Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program Kampungku. Nah, ngomong-ngomong kalau berbicara tentang bulan Ramadan, pasti ada yang ditunggu-tunggu nih. Apa tuh? Tentunya kalau selain dari buka puasa ya? Ya, pastinya. Kalau untuk anak rantauan pasti rindu banget yang namanya Aku anak rantauan. Aku anak rantauan. Pasti kangen banget ya dengan suasana kampung. Banget. Jadi, malah sekarang aku kalau boleh aku mau pulang Vita sekarang, tapi nggak boleh. Nanti ya. Oke. Jadi memang di Sekayu Musi Banyu Asin ini terkenal dengan mungkin warganya banyak perantau. Ya. Jadi ketika mereka pulang ke desanya, mungkin suasana di desa itu jadi lebih hangat. Bener banget Vita, tepatnya di desa Tarang Selarai. Iya, betul Talang sekali. Selarai. Mungkin di semua kampung ada ciri khasnya masing-masing yang membuat setiap perantau kangen akan kampung halamannya. Betul sekali. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana sih situasi kampung yang asri, pemandangan yang udara yang sejuk, pemandangan yang indah, mungkin Kampung Selarai ini bisa menjadikan mengobati rasa rindu teman-teman semua, khususnya yang perantau yang belum bisa mudik atau nanti akan mudik kayak saya nanti mudik loh Pita. Tapi seenggaknya aku setelah lihat cuplikan dari Desa Tarang Selarai ini bisa sedikit mengobati rasa rindu lah. Nah, untuk pemirsa yang penasaran, ayo kita lihat cuplikannya.
Kenangan itu melekat hingga akhirnya memberikan kesan mendalam, apalagi bila terpaksa harus meninggalkan kampung halaman karena berbagai alasan, mulai dari melanjutkan pendidikan, bekerja maupun berkeluarga. Merantau ke daerah lain tentunya membangkitkan perasaan rindu akan kampung halaman. Hal inilah yang dirasakan para perantau apabila kembali pulang ke kampung halaman. Pada umumnya ingin merasakan kembali kehangatan dan berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan teman, juga suasana kampung yang nyaman, terutama di bulan Ramadan kali ini. Seperti masyarakat di Desa Talang Selarai, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 200 orang, sebagian besar mengandalkan mata pencaharian berkebun menjadi petani karet. Suasana di Dusun Selarai masih sangat asri dan sebagian besar pemandangan didominasi kebun karet warga. Meskipun pemukiman di sini letaknya berjauhan, namun sifat gotong royong dan rasa kebersamaan juga kekeluargaan antar warga di Dusun Selarai ini masih cukup kental. Kerukunan inilah yang masih dijaga hingga saat ini. Aku ngemakai handset ngemuka YouTube. Itu bayar itu kali. Enggak apa-apa lah. Dikit ya, 5 giga lebih dikit. Foto-foto. Kekompakan warga desa diantaranya terlihat saat anak-anak melakukan permainan tradisional di dusun ini. Mereka tampak bermain dengan riang dan rukun. Tanpa disadari, permainan tradisional yang rutin dimainkan anak-anak ini telah memupuk rasa kebersamaan warga. Pemuda dari Dusun Talang Selarai banyak merantau keluar kampung, sebagian besar bekerja dan bersekolah di Kota Sekayu dan Kota Palembang. Selain itu, faktor lainnya karena jarak dan susahnya jaringan internet yang dibutuhkan untuk belajar jarak jauh atau daring. Namun warga desa yang merantau seringkali pulang kampung di saat libur, biasanya di hari Sabtu dan Minggu. Mereka luangkan mudik ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga, terutama bertepatan dengan bulan Ramadan kali ini. Saat ini sebenarnya kalau dibilang rukun ya rukun, cekcok tidak pernah. Tapi masyarakat kita ini kesibukannya saat bertani, pagi-pagi udah berangkat, pulang sore, malam-malam baru di rumah. Jadi memang orang kayak apa ya? Kalau dibilang nggak ada keributan itu, masyarakat kayak ya terawih tetap aktif, masyarakat itu aktif terawih, nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, anak-anak itu aktif masih banyak. Nah, kalau masalah-masalah pengajian kegiatan agama di luar itu, masyarakat kita masih kurang, masih perlu pembinaan. Kalau warga kita ini terdiri dari 1 RT, 3 RT, itu sekitar 800 kakak. Sendiri di warga sini mana? Untuk kerukunan warga masyarakat sini, ya kalau dikatakan kompak nian ya tidak lah, tapi ya ada aja. Seperti yasinan itu meskipun sebulan sekali, tapi kalau untuk aktivitas yasinan di masjid itu setiap Jumat lah di sini ada. Harapan para perantau juga warga desa umumnya agar kerukunan dan kebersamaan di desa mereka semakin meningkat. Mereka berharap infrastruktur di desa Talang Selarai semakin bertambah baik agar berpengaruh kepada tingkat pendapatan dan kesejahteraan warga umumnya.
Nah, Vita, itu tadi adalah liputan dari Desa Tanjung Selarai di Musi Banyu Asin. Jadi pengen mudik banget, jujur. Aku kalau mudik nanti aku mau keliling kampung, aku mau sepedahan sore-sore, mau jajan siang-siang. Kalau udah selesai Lebaran ya jajan siang-siangnya. Rindu masa kecil Iya, ya? bener banget. Aku mau mandi sungai lagi, aku mau ngebolang lagi lah pokoknya. Oke, masih di sekitaran Banyu Asin. Mungkin di Banyu Asin ini salah satu pemenuhan pasokan sayur di Kota Palembang, Suwarna. Ya, tepatnya ada di Desa Talangjering yang mana banyak petani di sana yang selain melakukan aktivitasnya sebagai petani karet, tapi juga sebagai petani sayur mayur. Nah, dan juga sebagai petani sayur, konon kabarnya banyak dari pasokan kebutuhan sayur yang ada di Kota Palembang itu datangnya dari Desa Talangjering. Jangan-jangan, Vita, sayur yang aku makan tadi waktu sahur ini datangnya dari Desa Talangjering nanti. Aku tadi makan bayam, terus juga selada, terus makan juga kangkung, terus makan juga banyak banget kayaknya makan aku ya. Langsung aja bagi pemirsa yang penasaran seperti apa liputannya. Beginilah suasana saat memasuki kawasan Talangjering, Kabupaten Banyuasin. Kawasan yang berbatasan dengan Kota Palembang ini memiliki berbagai potensi, salah satunya sebagai kampung penghasil sayur mayur. Sayuran bayamnya ada apa-apa nggak dia? Yang satu dapat baru mulai tumbuh. Beragam jenis sayur yang dipasarkan di Kabupaten Banyuasin termasuk Kota Palembang berasal dari kawasan Talangjering ini. Orang kebun kalau suruh pelan ini sayur. Kita di nomor sini. Seperti yang diutarakan Bu Sania yang telah lama mengandalkan mata pencarian dari bercocok tanam sayur mayur. Meskipun bukan merupakan lahan sendiri, namun hasil dari penjualan sayur mayur yang ditanamnya cukup mampu menopang kebutuhan keluarga. Kalau tanahnya numpang, Pak. Oh, numpang. Jadi kita bayar juga gitu ya? Enggak bayar. iya. Cuman kita kan yang punya kebun ini tahunnya kan kita bersih, jadi hasilnya sudah lambat. Ya enggak minta. Yang jelas nggak ada rumputnya kan. Kalau rumput ya pasti ada, soalnya tumbuh terus. Soalnya kalau di sayur tuh nggak tentu Mbak ya. Kadang-kadang itu ya pas kalau kosong di pasar kosong ya mahal. Sayur mayur yang ditanam Ibu Sania diantaranya sayur kangkung dan bayam. Sayur-sayur ini dijual per ikat, apabila panen cukup banyak akan dikirim ke pasar. Namun apabila sedikit akan dijual di warung-warung sayur yang ada. Ini mantep ini untuk makan. Sama Ini kangkung ini ya? Kangkung akar. Akar, yang kantong ini potong. Yang kangkung akar. Kangkung akar, yang potong ini nah, yang besar-besar. Sementara seorang petani lainnya, yaitu Ibu Nur, bertanam mentimun di lahan yang juga berada di tengah pemukiman. Tanaman mentimun ini terlihat tumbuh subur dan sudah menghasilkan ribuan mentimun. Mentimun ini dipanen setiap hari dan dipasok di pasar tradisional setiap harinya. Tidak sulit untuk memelihara mentimun agar dapat tumbuh subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Paling banyak itu 5 karung. 5 karung. Satu karung berapa kilo? Ada yang 60, ada yang 55. Pemasaran kemana? Ke pasar Jakabaring. Jakabaring. Oh, kita yang nganter ya?
Tidak diambil. Oh, mereka yang ngambil. Dari sini ke sini Ke sini. Oh, berarti sudah pelanggan ya, Bu ya, udah tahu ya. Berarti dalam satu hari 6 karung ya. Kadang ya enggak tentu lah. Antara 5-6 ya. Perkebunan sayur yang dikelola warga di kawasan Talang Jering Banyuasin ini diharapkan akan menjadi motivasi bagi warga lainnya untuk dapat memanfaatkan lahan di pemukiman seoptimal mungkin, sehingga memberikan manfaat dan menghasilkan dalam membantu menopang kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Wah, jadi di Desa Talang Jering ini mungkin menjadi motivasi masyarakat tentunya ya untuk mampu berkreativitas lagi. Iya, mulai hidup sehat dengan banyak mengkonsumsi sayuran, terutama di bulan Ramadan ini untuk kebutuhan seratnya, dan juga mungkin bisa jadi informasi juga untuk pemirsa yang mau mulai untuk memulai perkebunan hidroponik di lahan rumahnya masing-masing. Bisa banget ini, Vita. Nah, Vita, masih banyak sekali informasi yang kita hadirkan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku tentunya. Ya, nah Vita, tadi kita udah banyak sekali membahas informasi menarik, unik dan juga informatif yang ada di Sumatera Selatan dari berbagai daerah, mulai yang ada di Palembang, ada yang di Musi Banyuasin juga. Nah, sekarang kita mau kemana lagi, Vita? Kita mau ke Ogan Ilir. Oh, tepatnya ada di desa Dusun 2 Payukabung. ada di Payakabung. Ada informasi apa di sana, Vita? Tentunya ada jamur tiram. Ada jamur tiram. Oh, rupanya yang aku tahu kalau di OI itu banyaknya petani karet. Rupanya nggak petani karet aja ya. Iya. Ada juga yang berbudidaya untuk jamur tiram. Ya, memang awalnya di Ogan Ilir ini mayoritas petani karet merambah menjadi petani jamur tiram untuk menambah penghasilan mereka. Jamur tiram dibikin goreng tepung, dipakein saus asam manis. Waduh. Buka puasa nanti. Buka puasa boleh, makan sore sekarang juga boleh. Jangan. Kita tunggu beduk dulu, maghrib baru nanti kita buka puasa. Nah, mungkin pemirsa udah nggak sabar lagi bagaimana sih proses budidaya jamur tiram yang ada di Desa Payakabung. Ini dia liputannya. Desa Payakabung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Memiliki luas wilayah kurang lebih 4.108 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 668 jiwa. Warga desa ini mayoritas bekerja pada sektor pertanian, khususnya petani karet. Iya, guys kalian. Tidak jamuran. Tidak puas hanya mendapatkan penghasilan dengan menyerap karet, sebagian warga di Dusun 2, Desa Payakabung mencoba membudidayakan jamur tiram di desanya. Eko Supandi, salah seorang pemilik usaha jamur tiram di desa ini mengatakan, awalnya ia ingin menambah penghasilan keluarga dan juga mengurangi pengangguran di Desa Payakabung. Dapat hadiah. Tak disangka usahanya ini cukup berhasil. Dari sebelumnya hanya 1 kumbung, namun kini menjadi 3 kumbung jamur tiram yang mampu dipanen hingga 40 kg per harinya. Bahkan ia mengajak tetangga dan warga desanya untuk membentuk kelompok tani agar budidaya jamur tiram ini semakin maju. Alhamdulillah untuk saat ini warga sangat merespon karena dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang sudah membuat kumbung. Dan mereka juga kita buat kelompok juga untuk masyarakat yang ingin belajar, kita siapkan untuk belajar di tempat kita. Karena saya kepingin usaha ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kumbung jamur di Desa Payakabung ini sudah yang kita punya kelompok itu, ada 3 kandang, yang punya pribadi, punya masyarakat ada 1, 2, 3, 4, dan ada juga kawan yang
sama-sama berprosesi seperti kita juga, cuman dia jual baklok. Nah, alhamdulillah sudah ada 7 sampai 8. Usaha jamur tiram Eko Supandi ini juga diikuti oleh warga desa Payakabung lainnya. Eko Supandi bahkan tak segan membagi ilmu bagaimana cara membudidayakan jamur tiram ini kepada warga lainnya melalui pelatihan yang difasilitasi pemerintah desa. Ketua BUMDes Desa Payakabung, Dini Fitriani mengatakan, budidaya jamur tiram ini merupakan salah satu unit usaha BUMDes Payakabung. Oh, kemarin lagi produksi kemarin. Pas kemarin tuh. Ya panggil Mas. Sampai manggil. Ada nomor enggak kamu? Oh, apa di rumah, Bu? Dibawa. Nomor di rumah. Kira selesai. Hasil usaha jamur tiram yang mulai dirintis sejak tahun 2018 ini sudah menjadi pemasukan asli desa atau PAD Desa Payakabung. Usaha jamur tiram ini merupakan salah satu unit usaha BUMDes Desa Payakabung guna membantu para petani budidaya jamur tiram khususnya yang berada di Desa Payakabung. Sejak tahun 2018 awal merintis sampai dengan saat ini. Sampai saat ini peran BUMDes di sini membantu sistem pendanaan sehingga bisa dari hasil tersebut bisa dijadikan pemasukan asli desa. Warga Desa Payakabung berharap usaha budidaya jamur tiram ini dapat terus berkembang sehingga budidaya ini dapat menambah penghasilan warga Desa Payakabung pada umumnya. Wah, unik sekali ya. Ternyata memang kandangnya itu mulai dari 1 kini merambah menjadi 3 kandang yang memang perharinya dapat menghasilkan 40 kg. Dan jamur tiram ini Vita menjadi salah satu menu favorit aku untuk selain dari makan nasi tapi juga untuk cemilan. Jadi enak banget kalau sambil nonton pakai jamur digoreng goreng tepung pakai saus itu enak banget Vita. Pokoknya pemirsa yang ada di rumah kalau sampai sekarang belum pernah makan jamur wajib cobain jamur tiram, harganya murah, nilai gizinya juga tinggi Vita ya. Nah Vita, ini kan kita udah memasuki bulan Ramadan, udah ke hari keberapa ya ini ya? Hari keberapa deh? Hari keberapa, lupa ya. Bulan Ramadan tentunya ya. Nah, tapi Vita, bentar lagi kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Betul sekali. Rasanya kalau Hari Raya Idul Fitri itu identik dengan baju baru. Oh bukan. Celana baru. Oh ketupat. Jadi kalau misalnya datang ke rumah pasti ada ketupat plus opor. Aku sih lebih prefer ke ketupat dan rendang. Gitu iya, kalau opor manis. Oh gitu ya. Namun kita tidak membahas tentang ketupatnya, namun kita membahas tentang pembuatan ketupatnya sendiri. Jadi di Palembang sendiri itu ada kerajinan nipah. Ya, kerajinan daun nipah yang memproduksi cangkang ketupat. Betul. Jadi kalau untuk zaman sekarang, untuk ibu-ibu muda ini yang mungkin nggak punya waktu buat bikin ketupat, untuk nganyam daun nipahnya, mungkin nggak ada ilmunya lagi, ini bisa banget ini pesan langsung aja yang udah jadi. Jadi udah ada cangkang ketupatnya, jadi tinggal dimasukin nasi udah jadi ketupat. Oh, nah ini mungkin untuk informasi yang ibu-ibu dari tadi nonton, yang mana, di mana lokasinya, ini dia, saksikan liputannya. Siapa sangka di daerah Jalan Pangeran Ing Sido Lautan, Kelurahan 35 Ilir, terdapat sentra pengrajin anyaman nipah. Terlihat juga aktivitas masyarakat dan anak-anak yang sedang bermain di air.
Di pagi hari terlihat warga sudah mengantri ikatan daun nipah di pinggir aliran Sungai Sekanek yang dikirim dari Muara Padang. Ikatan daun nipah ini dijual dengan harga Rp8.000. Namun jika sudah masuk di pasaran akan naik seharga Rp10.000. 10 ekor 10 apa? 10 ekor kupatnya. Oh, kupat. Oh, ini ketupat ya, untuk ketupat ya? Oh, berapa harganya tadi? 2.500. Itu biasa di siapa, Bu, pelanggannya? Dari mana? Di dekat rumah tuh lah. Di dekat rumah tuh. Oh, tapi dijual lagi kemana itu biasanya? Ya, keliling jualnya. Dengan berbagai jenis hasil olahan daun nipah menjadi anyaman seperti kulit ketupat, nampan, dan berbagai macam anyaman. Namun pada saat bulan Ramadan, permintaan kulit ketupat dari daun nipah meningkat. Kegiatan pucuk, daun nipah. Daun nipah dari Muara Padang ya? Ada berapa pengirimannya, Bu, untuk hari ini? 350. Yang pelanggannya siapa saja? Banyak. Dari mana? Dari dalam tuh lah. Dari Kedukan ya? Ya, Meratong. Seni, Tampah. Terus? Ini Anca untuk piring kan? Terus? Ini. Nah, terus Bu, kalau misalnya untuk Lebaran ini ketupat ya biasanya? Iya, ketupat. Berapa, Bu, itu dijual kalau ketupat sendiri? 4.000. Saat ini ada sekitar 3.000 pemesanan kulit ketupat yang sudah diproduksi dan akan meningkat ketika mendekati Idul Fitri. Harga kulit ketupat daun nipah dijual dengan harga Rp2.500. Tentunya harga ini lebih murah dibandingkan dari harga pasaran. Paling tidak kerajinan dari daun nipah ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meraup penghasilan musiman terutama menjelang Lebaran. Wah, kita lihat ternyata pagi hari ini ibu-ibu sudah antri ya untuk beli ikatan daun nipah yang akan diolah, dan tentunya per ikat ini dijual dengan harga 2.500. Murah banget, dan juga selain harganya murah, tapi juga bisa meningkatkan cita rasa dan juga suasana lebarannya jadi lebih asik gitu loh. Masa cuma makan nasi langsung centong kan nggak enak, harus dari ketupat biar sah lebarannya. Aku nanti kira-kira mau pesen 20 lah, tapi kamu yang masak. Mungkin nanti ya setelah ya nantilah. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Kita akan masih banyak sekali membahas informasi yang unik, menarik, dan juga tentunya memiliki nilai informatif untuk pemirsa yang semua yang ada di rumah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program Kampungku. Nah, kali ini kita mau ke Oku. Oku, Ogan Komering Ulu. Betul. Ada apa di Oku ini, Vita? Di Oku ini memang sudah terkenal dengan sungai yang mungkin jernih. Dulu kecil suka berenang nggak?
Suka banget. Aku dulu kalau ingat masa-masa SD, Vita, aku pulang sekolah itu jam 12 siang, aku bisa mandi sungai sekitar 5 kali. Jadi baju di badan itu basah kering, pulangnya dimarahin, dijemput di sungai. Jadi kangen masa-masa itu. Jadi kangen ya. Namun bukan hanya dengan sungainya yang jernih, namun juga potensi yang ada di Oku ini sendiri terdapat petani jagung dan petani lainnya. Nah, tapi juga melihat potensi wisata air yang di sana, mungkin kedepannya banyak sekali tempat-tempat wisata baru yang akan dibuka, Vita. Jadi kita kalau mau liburan dari Palembang, nggak usah kita harus ke Bali, kita nggak usah ke Lombok, kemana-mana, ke Oku aja. Tapi kapan? Mungkin nanti. Kita lihat dulu ini dia bagaimana potensi wisata air yang ada di Oku. Tanjung Lekayap adalah desa yang terletak di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan, Kompring Ulu. Desa ini dihuni lebih dari 1.000 orang. Warga desa sebagian besar mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber mata pencarian mereka. Minum. Ya. Ibu dari mana saya? Lembang. Ini dosen ada keluarga. Ini kan ada hikmahnya masa. Tidak berlebihan bila desa Tanjung Lekayap ini memiliki potensi agrowisata karena hasil tani yang melimpah sebagai penopang perekonomian warga sekitar. Luas jagung Sekitar 2 hektar lah ini. 2 hektar. Biasanya panen kapan, Pak? 4 bulan sekali dia baru panen. 4 bulan sekali ya, Pak ya? Oh, jadi 4 bulan sekali baru kita panen ya, Pak ya? Gimana, Pak, untuk potensi pertanian di sini? Ya lumayan lah. Ya untuk kebutuhan mencukupi kan. Hasil tani dari kebun karet, kebun jagung. Sebagian besar masyarakatnya petani. Petani ya. Tani jagung kan. Mayoritas ini kan perkebunan. Terdapat beragam hasil tani yang menjadi andalan warga desa Tanjung Lekayap seperti kelapa sawit, kopi, dan jagung. Kepala Desa Tanjung Lekayap, Antoni Abu Nawar, mengakui salah satu hasil tani andalan adalah kelapa sawit. Bahkan warga punya inovasi sendiri untuk melakukan pembibitan secara mandiri. Ini bibit bikin sendiri, beli bibit dari Sriwijaya berbentuk kecambah, kita semai dan kita bikin pembibitan untuk kita tanam sendiri, paling tidak tetangga, keluarga yang. Oh, jadi kita membuat bibit sendiri, nyemai sendiri. Ya, ya. Ini sudah usia berapa bulan? Ini sudah usia 10 bulan. Ya. Kapan kita siap ditanam? Kapan? Umur berapa? Sekitar setahun setengah. Selain agrowisata, Desa Tanjung Lekayap juga memiliki potensi wisata alam, di mana air sungai Lekayap yang mengalir di sekitar desa ini cukup bersih dan jernih. Kebahagiaan anak-anak desa Tanjung Lekayap ini tentu tak sama dengan anak-anak kaum urban. Alam yang merupakan anugerah Tuhan adalah wahana permainan yang sungguh tak ternilai. Alam telah menyediakan wahana bermain bagi anak-anak Tanjung Lekayap, dan anak-anak ini dapat berenang sepuasnya sambil bersendau gurau. Kegiatan ini tampak asik untuk dilakukan, khususnya juga bagi pendatang dari luar desa. Lokasinya yang strategis yaitu di Jalan Batu Raja, Muara II, serta keindahan alamnya membuat Desa Tanjung Lekayap memiliki potensi wisata yang cukup baik. Nah, Vita, mungkin aku
bisa nggak sih ngajak kamu liburan nanti? Mungkin deket-deket lah kalau kamu kosong waktunya, kan kamu sibuk banget. Aku kan cuman ya gini-gini aja. Kalau kamu udah nggak sibuk nanti bolehlah kita ke Oku. Kita lihat potensi wisata air di sana. Survei loh, buat survei ini, buat survei aja, buat survei. Kebetulan aku yang habis dari sana. Oh gitu. Ya udah, lebih bagus lagi kamu guide-nya. Jadi kalau nanti kita ke sana. Nah, Vita, berhubung kita habis bahas wisata air yang seger-seger, aku juga mau bahas tempat minum, tempat nongkrong yang enak banget yang ada di Kota Palembang. Di mana tuh? Di sini tempat kita sekarang. Kita ada di 89 Coffee. Ya, kita sekarang ada di 89. Jadi teman-teman yang mau cari di suasana Ramadan yang mau cari tempat berbuka bersama nih. Itu tren banget ya bukber bareng teman-teman. Buka berdua nanti. Oh enggak ya, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Itu bisa banget datang ke 89. Ya, 89 Coffee boleh search aja di Google Maps kalau memang nggak hafal Jalan Palembang. Tapi aku rasa hafal sih Jalan Palembang. Nanti langsung aja mau situasi yang outdoor, yang indoor, yang adem kayak kita sekarang, ada ruang meetingnya dan juga untuk menunya enak-enak. Dan aku belum nyobain sih, mungkin nanti waktu buka puasa nanti aku cobain. Ada burger dari nasi. Waduh, aku juga belum pernah coba. Bisa nggak sih dipesan sekarang? Nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, mungkin pemirsa yang penasaran juga boleh banget langsung datang ke sini aja ya. Nih, Suwana mau ngajak kita kemana setelah dari Oku? Setelah dari Oku, kita udah makan yang enak-enak di 89 Coffee. Aku mau ngajak Vita untuk wisata edukasi. Tepatnya buat nyari buku. Waduh, gimana tuh, di mana? Kalau di Palembang mungkin kita kenalnya toko buku yang bermerek ya, yang ada di mall-mall, mungkin juga yang aku nggak bisa sebut namanya lagi. Nah, tapi buat alternatif lain mungkin pemirsa yang ada di rumah kalau pengen cari buku yang murah, kualitasnya juga bagus dan juga mungkin banyak buku-buku lama yang udah nggak diproduksi lagi. Itu ada di 19 Ilir. Oh iya, aku ingat banget. Jadi dulu waktu SMA aku suka cari buku di sana. Karena harganya yang relatif murah. Harganya murah dibanding harus beli buku baru, mending beli buku bekas aja. Namun kualitas tetap sama ya. Ya isinya nggak mungkin dirubah sama abangnya kan, dicoretin isinya kan nggak mungkin gitu. Nah makanya untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin nanti mau masuk kampus ini atau masih masa SMA, kalau mau cari buku langsung aja ke 19 Ilir. Gimana sih keseruannya nyari-nyari buku di sana untuk menggali ilmu pengetahuan. Dengan harga yang terjangkau. Nah, ini dia kita saksikan sama-sama liputannya. Tak hanya dikenal sebagai lokasi dari salah satu ikon kota Palembang yakni Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Namun, kawasan 19 Ilir juga dikenal sebagai sentra perekonomian bagi masyarakat kota Palembang. Salah satunya penjualan buku bekas. Lokasinya tepat berada di Jalan Ci Agung Kimas nomor 106 atau berseberangan dengan lokasi Masjid Agung Palembang. Tergantung dari bukunya tuh. Selain menjadi sentra percetakan, kawasan ini juga dikenal sebagai tempat jual beli buku bekas di kota Palembang. Setiap kios menawarkan ribuan literatur yang tentunya dapat dibeli oleh para pecinta buku dengan harga yang relatif terjangkau. Komputer. Berbagai jenis buku bekas dapat ditemukan di sini. Mulai dari buku pelajaran, buku sejarah, buku agama, majalah, hingga novel. Dan bila beruntung, pengunjung dapat menemukan buku dari penulis ternama. Sementara untuk harga yang ditawarkan, mulai dari Rp20.000 saja tergantung dari jenis buku.
Para penjual mengaku sudah mulai berjualan buku-buku bekas di kawasan ini sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya buku-buku bekas ini dijajakan di depan toko. Namun seiring berjalannya waktu, para pedagang mulai menetap di kios yang mereka tempati saat ini. Dapatnya dari anak mahasiswa, dari SD, SMP, SMA. Kalau dapat cak diturun dijual ke sini boleh. Kalau beli sekitaran 5.000, jual 20.000. Dulu waktu wali kotanya Pak Edi Santana kan bawa proyek dulu kan dibersihkan. Nah, pasar-pasar 16 kan dipindahkan ke Pasar Indo. Nah, pasar yang di Benteng dipindahkan Pasar Indo. Oleh kami dulu jualan di bawah jembatan Ampera. Oleh karena kami digusur, pindah ke sini di 19 Ilir dekat Masjid Agung. Di sini? Waduh, hampir 35 tahun. Dari rambut hitam sampai rambut putih. Nah, jadi tertilah kamu berjualan cukup beri lama. Cuman ini apa namanya itu kan di sini ini kan termasuk kampung berjualan, bukan kota. Kalau kota kan seperti Pasar 16 Ilir, lah. Dorano, pokoknya yang di depan Jalan Mesilam. Ini kan kampung. Jadi kampung ini boleh dihitung ke terhitung nyari buku. Cuman kita alhamdulillah kita syukuri lah. Apa yang kira-kira dapat ya itu rezeki kita. Keberadaan pusat penjualan buku bekas telah memberikan alternatif dan membantu masyarakat, terutama yang masih menempuh pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, yang memerlukan buku-buku dengan harga yang terjangkau. Para penjual buku berharap seiring melandainya kasus COVID-19, perekonomian akan kembali bangkit dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, khususnya buku-buku bekas yang mereka jual. Waduh, ternyata asik sekali ya mencari buku di 19 Ilir ini karena terdapat banyak genrenya. Betul. Dari mulai buku pendidikan, novel, dan juga macam-macam buku yang memang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Romance yang bacaan aku banget kan. Mungkin juga bisa jadi referensi juga. Betul. Untuk pemirsa yang ada di rumah. Bingung mau ngabuburit ngapain di Kota Palembang, nge-mall bosen, ke pasar capek. Mau cari takjil di jalan panas, mending cari buku aja. Iya, 19 Ilir. Nggak kerasa pasti tiba-tiba udah subuh aja. Oh, udah maghrib aja maksudnya. Nah, kita sayang banget udah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Sudah kita sampaikan semua informasi-informasi unik, menarik, dan juga informatif pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena masih banyak sekali tayangan-tayangan yang mendidik dari TVRI Sumatera Selatan. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Betul sekali. Mungkin minggu depan ada hal-hal yang lebih baru lagi. Ya, tentu saja karena informasi yang lebih fun lagi. Betul mungkin banget Vita, karena tim TVRI Sumatera Selatan udah 3 bulan gak pulang ini nyari informasi-informasi di seluruh pelosok Sumatera Selatan. Termasuk Warna ya. Termasuk Vita kayaknya. Oke Vita, kita mengingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker, dan juga menghindari kerumunan. Cari takjil boleh, tapi jangan dempet-dempetan. Nah, dan juga Vita, kita informasikan juga kalau kampungnya ingin diliput gimana Vita? Bisa banget untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini, atau mungkin bisa DM lewat Instagram juga ya. Sona Rahmat Putra. Kita Masayu. Nah, mungkin itu saja informasi untuk hari ini. Akhir kata kami berdua, saya Sona Rahmat Putra. Saya Masayu Safita. Mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.